Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali di pelajaran akidah akhlak, akhlak terpuji, kasih sayang, dan taat. Halaman 42 sampai 46. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang sifat akhlak terpuji, ikhlas, rendah hati, dan juga santun ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kasih sayang. Kasih sayang dalam keluarga dapat diwujudkan dengan jalan saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, saling memberi pertolongan, dan saling membantu. Ya. Jadi kita harus saling menghormati, menyayangi dalam keluarga, baik kepada orang yang lebih kecil dari kita ataupun orang yang lebih besar. Karena dalam hadis disampaikan, irham man fil ardi yarhamuka man fis samai. Sayangilah siapa aja yang ada di muka bumi, niscaya akan menyayangi kamu siapa yang ada di langit. Ya, itu. Kemudian taat. Taat secara bahasa artinya tunduk dan patuh. Secara istilah, taat adalah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, Rasulnya, maupun ulil amri. Ya, itu. Jadi arti taat secara istilah ada 3. Taat kepada Allah, perintah Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Nah, itu arti dari taat. Nah, yang pertama adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah yaitu menjalankan semua perintahnya dan semua larangannya. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul atiullaha wa atiur rasul, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin." Artinya, katakanlah Muhammad, hendaklah kamu taat kepada Allah dan Rasul. Tetapi jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang kafir. Ya. Jadi seperti itu. Allah saja Allah perintahkan untuk taat. Apalagi kita sebagai hambanya harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu menjalankan perintahnya maupun menjauhi segala larangannya. Kedua, taat kepada Rasulnya, yaitu setiap muslim harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wati'ullaha wati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulina balagul mubin." Artinya taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan dengan terang. Jadi kita harus selalu taat dan patuh menjalankan semua ajaran yang dibawa oleh Rasul. Ya, semua yang dibawa oleh Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. 3, taat kepada ul amri atau pemimpin ya. Taat kepada ul amri berarti setiap umat Islam harus taat terhadap setiap pemimpinnya masing-masing selama masih dalam jalur kebenaran dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Nah, kita taat wajib kepada ulil amri ya, selama dalam tanda kutip dia masih dalam jalur kebenaran dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau bagaimana pemimpin yang tidak di jalur ridho kepada Allah atau pemimpin yang zalim, maka kita tidak wajib untuk taat kepada ulil amri ya. Dalam tanda kutip ulil amri yang dalam jalur kebenaran, tidak dalam jalur yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah,
Nah, ada pun beberapa contoh, menyebutkan beberapa contoh taat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama yaitu melaksanakan rukun iman, kemudian melaksanakan rukun Islam, patuh terhadap segala perintah Allah, ya, yaitu menjalankan semua perintah dan larangannya, patuh kepada orang tua, patuh terhadap hukum yang berlaku yang sudah dijadikan sebagai aturan, ya. Seperti itu, ya. Jadi ada beberapa contoh melaksanakan perilaku taat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu rukun iman, ya, Islam, kepada pemimpin, kemudian patuh terhadap hukum yang udah berlaku di lingkungan kita, ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap kalian paham terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.